Assalamualaikum Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Romo Kiai Ubaidillah dan yang saya hormati pada Suka TV, perlu saya sampaikan Baik. yang terkait peristiwa ya yang tentunya terjadi di beberapa daerah dan terutama di Jawa Tengah, sebagaimana video tadi yang sudah diputar, bahwa munculnya banyak penolakan terhadap Habib itu tentunya itu karena masyarakat sudah semakin sadar ya, sudah semakin sadar bahwa Habib itu bukan durian Rasul, dan Habib ketika melakukan suatu ceramah dakwah itu isinya itu bukan untuk memberikan suatu keilmuan, tapi justru banyak pada provokasi. Yang kedua, itu juga imbal balik daripada perbuatan-perbuatan para muhibid dan habib yang sering melakukan penolakan-penolakan kepada kiai-kiai kita ya, terutama kemarin yang baru saja terjadi, Kiai Marzuki Mustakmar, kemudian Gus Abbas ketika di Gresik, juga Kiai Imad, kemudian kemarin di Kerawang ya, Kiai NU yang sampai dipersekusi seperti itulah. Ini tentunya ketika kiai-kiai kita ini dilakukan suatu penolakan, tentunya bahwa PWI pun dan teman-teman NU ataupun dalam hal ini Banser juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi ini imbas dari perbuatan para oknum habaib dengan muhibin-muhibinnya yang tentunya yang dijadikan bemper oleh mereka. Begitu, Mas. Oke, baik. Kiai Mubarok, ini Anda kan Ketua Laskar Sabilillah Wali Songo. Untuk Laskar Sabilillah Wali Songo ini untuk daerah Jawa Tengah, ini memang sudah merata Anda bentuk itu masing-masing kabupaten atau bagaimana? Alhamdulillah sudah 99% terbentuk ya, tinggal satu yang belum, dari 35 kabupaten kota tinggal satu yang belum terbentuk, lainnya sudah terbentuk, tinggal nunggu waktu pelantikan. Jadi ini juga semangat luar biasa. Karena apa? Karena kesadaran dari masyarakat lagi ya, yang tumbuh kembang. Kemarin bahkan di Sragen sampai tingkat kecamatan, saya dengan Kiai Ubaidillah kemarin hadir di sana pelantikan pengurus cabang, dalam hal ini tingkat kecamatan, satu kabupaten sudah penuh, sudah full, semua sudah terbentuk. Daerah Brebes juga sudah terbentuk, kabupaten-kabupaten lain juga sudah terbentuk. Jadi bukan hanya kabupaten, tapi pengurusan tingkat kecamatan pun insya Allah Jawa Tengah sudah merata di beberapa kabupaten. Ini karena tingkat kesadaran, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, tanpa ada penggiringan, tapi memang kesadaran dari masyarakat melihat kondisi dan situasi saat ini, bahwa kehadiran Laskar Sabilillah memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, Kiai, saya pengen lebih dalam. Sebetulnya apa yang diperjuangkan oleh Laskar Sabilillah sehingga Anda dan kawan-kawan perlu membentuk Laskar ini? Yang diperjuangkan yang pertama adalah satu adalah meneruskan perjuangan para wali, kedua untuk meluruskan sejarah bangsa Indonesia yang saat ini sudah dikaburkan oleh oknum-oknum Habib. Tentunya kita sering melihat ya di medsos bahwa seorang Habib mengakui bahwa Indonesia tanpa Habib belum merdeka, kemudian bahwa kemerdekaan ini hasil perjuangan para habaib. Ini sudah pengkaburan sejarah yang tentunya sangat memprihatinkan bagi kita, khususnya para generasi muda. Di samping itu juga pengkaburan sejarah Nahdlatul Ulama, pengkaburan sejarah Hajatman yang telah baru kemarin rame-rame di media sosial diperbincangkan. Nah, ini dengan adanya muncul fenomena seperti ini, maka Laskar Sabilillah terpanggil untuk menyelamatkan itu. Kemudian juga pelurusan makam Nusantara yang banyak dipalsukan oleh oknum-oknum habaib. Juga bahaya laten ini tentunya harus kita sikapi, yaitu dengan gerakan moral secara menyeluruh. Maka saya juga selalu menginstruksikan setiap dimanapun ada pertemuan, saya sampaikan lakukan gerakan moral. Pertama, penolakan
menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa Habib itu nasabnya tidak tersambung pada Rasulullah, kemudian menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak mengundang Habib lagi pada acara-acara apapun, kemudian juga menyampaikan untuk tidak menghadiri Habib di setiap kegiatan di mana di dalamnya ada Habib. Jadi ini terus kami suarakan seperti itu karena saya khawatir masyarakat akan terdoktrin dengan doktrin-doktrin yang sesat yang selama ini disampaikan oleh para oknum habaib yang sering melakukan provokasi melalui dakwah-dakwahnya. Oke, baik, kan tidak semua Habib kan yang melakukan dakwahnya provokasi, tetapi memang ada beberapa oknum itu ya. Pertanyaannya, urgensi untuk membentuk Laskar Sabilillah Wali Songo, nah kan perlu visi besar. Tadi visi besarnya menyelamatkan sejarah, kemudian juga membentengi nilai-nilai aswaja dan sebagainya. Kan di bawah itu sudah ada itu Banom-Banom NU. Apakah tidak bertabrakan di arus bawah? Ya, mungkin Banom-Banom NU kan selama ini ya, mohon maaf, mungkin ya sudah banyak yang muhibin lah tentunya ya. Ini perlu adanya suatu penyadaran lah. Tentunya ada ewuh-pekewuh dengan para kiai-kiai yang masih begitu kentalnya muhibinnya, sehingga mereka akan bergerak juga kadang-kadang masih takut, masih ada rasa nggak enak dengan kiai-kiai sepuhnya. Oleh karena itu jalan satu-satunya untuk melakukan gerakan ini ya harus membuat suatu wadah baru lagi, tapi wadah itu tidak menyimpang dari ajaran Nahdlatul Ulama. Jadi seperti itu. Ya, sejauh ini berarti sudah berapa persen? Tadi mengatakan bahwa hampir 90% ya terbentuk Laskar Sabilillah. Itu seperti itu. Nah, anggota-anggotanya itu juga orang-orang NU atau bagaimana nih? Bagaimana? Nggak begitu jelas. Halo Kiai, bisa bisa mendengar saya? Ya. Ya. Untuk Laskar Sabilillah semua itu anggota-anggotanya itu semua untuk warga NU atau di luar NU atau gabungan? Laskar Sabilillah semuanya adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Semuanya kader-kader Nahdlatul Ulama. Makanya saya sampaikan bahwa PWI itu sama dengan Nahdlatul Ulama karena dari akidahnya sama, kemudian asasnya juga sama, terus orang-orangnya, tokoh-tokohnya juga sama, semua adalah kiai-kiai NU, tidak ada yang dari Wahabi maupun apalagi dari Khawarij, semua adalah dari kader-kader Nahdlatul Ulama. Termasuk saya juga orang NU, pengurus NU struktural. Baik, terima kasih Kiai Mubarok. Satu lagi pertanyaannya, yang biasa dilakukan rutin oleh PWI Laskar Sabilillah apa ini, Kiai? Yang dilakukan rutin adalah biasa koordinasi, ya, membahas persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang sedang berkembang saat ini. Satu, menginventarisasi dan identifikasi makam-makam palsu di daerahnya masing-masing, kemudian mencari data-datanya dan manuskripnya, kemudian dikoordinasikan, kita musyawarahkan dengan para aparat keamanan, melakukan pendekatan dengan tentunya hal ini dengan juru kuncinya. Kalau memang sudah clear, kita bongkar juga ya, jangan sampai masyarakat itu disesatkan oleh makam-makam palsu ini. Itu yang selalu kita lakukan. Di samping itu juga kita melakukan pembinaan kebangsaan ya, kebangsaan kepada kader-kader PWI, juga membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga lain yang tentunya mempunyai visi dan misi yang sama. Baik, terima kasih Kiai Mubarok, Ketua Laskar Sabilillah Wali Songo, Jawa Tengah.